Halo, selamat siang teman-teman. Sudah beranjak ke tahun baru 2022 nih, tapi pandemi masih melanda negeri ini. Lalu, era new normal ini apa sih perbedaan antara pandemi dan sebelum pandemi? Mari kita bahas kelanjutannya. Era pandemi terjadi dan melanda Indonesia sejak Desember 2019 hingga saat ini. Dunia tengah digemparkan dengan mewabahnya virus corona atau sering disebut dengan COVID-19. Virus yang menjangkit lebih dari 850.000 orang ini melanda dan menelan beribu korban jiwa dan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat seluruh dunia. Mulai dari adanya kebijakan social distancing, work from home, hingga panic buying. Lalu apa sih perbedaan antara pandemi dan sebelum pandemi? Dahulu, mobilitas orang tidak terbatas. Saling bertemu dan berinteraksi dengan budaya berjabat tangan itu hal yang biasa. Budaya belajar, belanja, bermain, dan bekerja yang dilakukan di luar rumah. Banyaknya kegiatan yang berhubungan langsung dengan aktivitas fisik dan bertemu. Namun, di saat pandemi ini, mobilitas seseorang terbatas untuk saling bertemu. Budaya yang dahulu dilakukan dengan kegiatan di luar rumah pun sekarang serba online dan digital. Lalu, berkembangnya dan maraknya tren hidup sehat di masa pandemi ini semakin meningkat. Lalu beberapa ilustrasi ini menggambarkan tentang kehidupan sebelum pandemi melanda dan sesudah pandemi. Dahulu, sewaktu kita bersin, teman-teman tetap santai ketika kita bersin. Namun sekarang, bahkan mereka melihat Landang Sumparno saat melihat kita bersin di depan publik. Was-was, itu corona atau bukan ya? Dan yang kedua, dulu kita bisa menggunakan gaya atau style pakaian yang kita gunakan sehari-hari, namun sekarang harus saling menghormati dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jika biasanya tampil dengan penuh gaya saat mau pergi keluar rumah, kini orang-orang langsung berpakaian lengkap dengan tertutup. Bahkan sampai ada yang pakai APD saking paniknya. Lalu apalagi? Ah, budaya panik buying. Hal yang paling dirasakan karena wabah virus corona ini adalah masyarakat langsung panik dan belanja besar-besaran. Alhasil banyak produk yang akhirnya habis di pasaran dan terkadang dengan harga yang lonjak tajam. Dan sekarang, waktu kita sendiri dengan paranoid merasa gejala sakit, kita langsung mencari informasi itu melalui internet. Alih-alih jelas, tapi malah justru ketakutan. Karena terkadang ada hoax dan juga ada sumber yang valid. Lalu apalagi sih? Di sisi lain, para pekerja dan karyawan yang harus bekerja dari rumah, yang dulunya mereka bekerja dengan pakaian yang rapi dan cantik saat keluar rumah, tapi karena WFH ini, kita bisa bekerja dengan tampilan santai dan apa adanya begini. Dan sewaktu kita santai nih, apa yang kita lakukan? Beberapa yang lain menghabiskan waktunya saat social distancing dengan nonton atau dengan kegiatan lainnya yang bisa dilakukan di rumah. Uh, Berikut ini adalah tampilan mengenai video pendek tentang perubahan di masa pandemi.
Tak lupa, halo teman-teman, nama saya Amelia Tiffany Gustin. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan program studi arsitektur tahun 2020 NPM 200118369. Pusing gak sih? Masa pandemi ini ada aja masalahnya. Dari masalah satu belum selesai, kembali ke masalah yang lain. Bukan hanya kita sendiri kok, tapi mereka pun merasakan yang sama. Bahkan sebelum Indonesia terkena wabah COVID ini, ada negara lain yang sudah terkena wabah terlebih dahulu. Lalu harus mulai dari mana? Solusinya apa? Dimulai dari hunian yang sehat dan nyaman untuk ditempati. Hunian nyaman perlu jasa arsitek nggak ya? Ya, tentu. Di sini kita sebagai arsitek memiliki peran yaitu menciptakan suatu wadah atau ruang sebagai kelangsungan hidup manusia yang memungkinkan tercapainya kondisi optimal bagi pengembangan masyarakat, berbagai pemakai, dan terpeliharanya fungsi-fungsi alam dalam berkesinambungan yang dinamis. Lalu, rumah itu apa sih? A house is made of wall and beams, and home is built with love and dream. Lalu, bagaimana konteks praktik seorang arsitek dalam lingkungannya? Ya, di sini kreativitas mereka yang dipadu padankan dengan syarat-syarat rumah sehat yang mereka ketahui dengan ilmu serta skill yang mereka miliki, mereka membuat hasil desain mereka dengan menjaga keunikan serta keberagaman. Dengan menerapkan budaya atau adat istiadat dari lingkungannya masing-masing tanpa harus menyamaratakan atau bahkan terjadi kesenjangan sosial. Peran arsitek dan ilmu-ilmunya tidaklah hanya selalu menghasilkan bangunan, namun juga menghasilkan pola pikir masyarakat yang lebih baik mengenai lingkungan sekelilingnya. Dengan kepekaan mereka, mereka menciptakan budaya yang berkesinambungan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungannya. Apa sih yang dilakukan arsitek di dalam ruangan ataupun di luar ruangan? Saat di dalam ruangan, mereka merancang, menyalurkan ide-ide serta konsep-konsep mereka guna mencari solusi terbaik dalam permasalahan yang dialami klien atau bahkan masyarakat yang membutuhkan ide kita. Lalu, langkah selanjutnya bagaimana? Setelah didiskusikan dengan tim, kita bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik guna untuk mempertahankan lingkungan atau bahkan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar. Setelah dikomunikasikan dengan baik, lalu kita beranjak ke eksekusi di lapangan dan melihat site, lalu melihat lokasinya bagaimana, dan menerapkan prinsip-prinsip serta konsep-konsep yang kita ambil tadi dan diterapkan dengan standar-standar struktur yang memenuhi standar SNI. Di sini kita juga bekerja sama dengan beberapa masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu,
Apa saja sih pengaruh perkembangan transformasi digital dengan membandingkan peran arsitek di masa dulu, sekarang, dan masa depan? Arsitek dari masa ke masa. Arsitek dahulu lebih menggunakan alat manual dan desainnya yang digunakan kebanyakan digunakan untuk desain infrastruktur. Dan sekarang arsitek lebih menggunakan manual dan digital serta jasanya sebagai tren dari masa ke masa. Dan untuk masa depan, apa sih peran arsitektur itu? Selain alat manual, kemungkinan akan tergantikan dengan digital dan AR. Dan desainnya bukan hanya sekedar tren, namun menjadi kebutuhan pokok. Berikut perbedaan arsitektur dari masa ke masa. Dulu, seorang arsitek menggunakan meja gambarnya untuk melukis atau bahkan menggoreskan penanya. Dari mulai kertas kalkir, kertas A0 sampai kertas A5. Dan menggunakan alat manual seperti spidol, pensil, penggaris, dan rapido, atau bahkan menggunakan arang. Namun sekarang, arsitek lebih dibantu dengan beberapa aplikasi desain seperti Archicad untuk 2D maupun 3D, lalu SAP untuk menghitung strukturnya, AutoCAD bisa untuk desain 2D dan 3D, lalu Dialux, Envimat, dan SketchUp, dan masih banyak yang lain. Dan di era mendatang, apa sih yang bisa menggantikan itu semua? Yaitu dengan kecanggihan kecerdasan buatan seperti Google, Siri, drone, maupun robot. Lalu, peran dan kompetensi apa yang harus dimiliki seorang arsitek profesional di tengah masyarakat digital? Kemampuan untuk terus berkembang dan belajar, kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memiliki tujuan untuk berkontribusi positif dalam lingkungan masyarakat, mampu menerapkan kode etik profesi arsitek, serta menerapkan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat luas guna membangun hubungan sosial yang baik. Dari masyarakat dengan masyarakat yang lain, dari arsitek menuju masyarakat atau bahkan lingkungannya. Dan beberapa contoh peran arsitek guna untuk kemaslahatan masyarakat, yaitu didukung dengan program Bapak Joko Widodo dengan dorongan G20 Perkuatan Arsitek Kesehatan Global yang dilakukan di Rusia, serta beberapa surat kabar mengenai keunikan arsitektur Pasar Ngawi yang baru diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan ini mampu mengangkat perekonomian masyarakat di Jawa Timur. Serta Khalifah Al-Tajir di masjid menjadi masjid ramah lingkungan pertama yang menggunakan energi alami. Sehingga material ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan energinya. Lalu, langkah pengembangan diri sebagai arsitek masa depan, bermental baja dan mempunyai keinginan untuk terus belajar dan berkembang, menjawab tantangan zaman dan mencari solusi dari berbagai permasalahan terkait isu lingkungan, iklim, bangunan, sarana dan infrastruktur, budaya, dan kesehatan masyarakat.
Lalu apa sih dampak positif dan negatif perkembangan iptek terhadap peran arsitektur di era digital? Dampak positifnya, arsitek lebih dipermudah dalam menemukan sebuah ide dan konsep yang dia usung. Lalu, mempersingkat waktu dan meminimalisir biaya serta tenaga dalam hal perancangan desain. Dan meminimalisir kesalahan atau human error dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan dampak negatifnya, plagiatisme semakin marak dengan mudahnya akses hasil proyek dari perencana atau arsitek. Kedua, tergesernya kecerdasan atau kreativitas arsitek dengan digantikannya kecerdasan buatan. Lalu, strategi persaingan seorang arsitek di bidang teknologi semakin cepat dan berbagai praktisi kesulitan mengikuti atau mengadopsinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.